Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557, Kasih Setiamu Sungguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706, Betapa Banyak Berkat-Mu. Hukum Tuhan pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum kelima sampai ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174, Sungguh Benar. Sungguh
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, tolonglah kami, baharuilah hati kami, ajarlah kami untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ajarlah kami untuk saling mengasihi saudara kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Terkhusus pada masa pandemi ini, kami boleh saling mengasihi karena Engkau telah membawa kami keluar dari kegelapan, seperti Engkau membawa Israel keluar dari perhambaan. Ampunilah dosa kami, oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699, Sempurna Kasih-Mu Tuhan. Epistel pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis pada surat Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701, Padamu ku berjanji.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas anugerah yang sungguh indah boleh kami rasakan hanya dari berkat-Mu. Tuhan telah mengantarkan kami dari minggu yang lewat. Kami nikmati minggu yang baru ini. Ya Bapa, biarlah penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, pada minggu ini firman-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu, biarlah kiranya itu menjadi kekuatan bagi seluruh umat-Mu, hingga kami dikuatkan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Allah Bapa kami yang baik, dalam kehidupan kami sungguh memohon pertolongan-Mu, jaga gereja-Mu senantiasa, jaga umat-Mu senantiasa, hingga kami boleh Tuhan hidup berdampingan, hidup rukun antar sesama. Sekalipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, mari ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga antara yang satu dan yang lain dapat saling menjaga, dapat saling menolong, bahkan juga dapat saling menyemangati. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau tahu Tuhan, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh umat manusia di muka bumi ini karena dampak pandemi COVID-19. Tuhan, berikanlah hikmat dan kepandaian untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka bisa Tuhan membuat satu kebijakan yang baik untuk mengatasi penyebaran virus corona. Demikian juga ya Allah Bapa kami untuk para medis, berikan mereka semangat, berikan kekuatan Tuhan dan sukacita sebagai garda terdepan untuk mengobati dan pencegahan penyebaran virus corona. Tuhan, sungguh luar biasa dampak pandemi COVID-19 yang dialami oleh manusia di muka bumi ini.
begitu ekonomi terkoyak. Banyak sendi-sendi kehidupan kami Tuhan yang lumpuh. Yang oleh karenanya berbagai penderitaan Tuhan ada di sana sini. Mari tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan berkat sertai seluruh umat-Mu ya Tuhan, hingga kami kuat bersama dengan Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, pada minggu ini Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang jatuh sakit. Sekalipun mereka okname di rumah sakit, bahkan juga dirawat di rumah. Mari jamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat menikmati indahnya hidup berkat yang dari Tuhan. Allah Bapa yang baik, sungguh gereja-Mu melayani di muka bumi ini. Biarlah kiranya seluruh pelayan di tengah-tengah gereja-Mu di muka bumi ini Engkau sanggupkan dan mampukan untuk mengelola pelayanan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu ya Yesus Kristus. Secara khusus buat gereja-Mu HKBP, mari Tuhan sertai para pelayan-Mu, sertai umat-Mu semuanya Tuhan, baik dari tingkat pusat, pemimpin gereja kami, bahkan juga di tingkat distrik, resort, jemaat-jemaat cabang, bahkan juga di masing-masing week. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu berserta dengan kami, sehingga pelayanan di segala aras yang boleh dilayankan oleh para pelayan gereja-Mu, benar-benar Tuhan menyentuh, menanamkan benih rasa percaya kepada-Mu Yesus Kristus, sehingga keselamatan sungguh menjadi milik kami, yang anugerah yang kami inginkan dari Tuhan. Bapa, kami juga mengingat setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja-Mu HKBP. Mari Tuhan campur tangan. Terlebih-lebih ya Tuhan Allah Bapa kami, di mana gereja-Mu HKBP yang akan melaksanakan rapat pendeta, mampukan seluruh panitia Tuhan untuk mempersiapkan segala persiapan yang baik, hingga kiranya rapat pendeta berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dapat Tuhan membuat keputusan-keputusan, sehingga pelayanan kelak di tengah-tengah gereja-Mu HKBP sungguh menjadi baik. Ya Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, sungguh kami manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan. Biarlah kiranya Allah Bapa kami, sebagai manusia, jemaat-Mu yang telah menerima Kristus Yesus menjadi juru selamat kami, mampukan kami Tuhan untuk saling bermaaf-maafan, hingga dengan bermaaf-maafan kami terikat dengan jalinan kasih yang sungguh Tuhan. Kami menginginkan campur tangan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, biarlah kiranya pelayanan gereja-Mu menjadi berkat untuk seluruh umat-Mu, hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Allah Bapa, inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati. Hapuskan salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178, Yesus memanggil, mari segera, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan. Khotbah hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 dan ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Ungkapan yang sering kita dengar, pengalaman adalah guru yang terbaik, ada benarnya. Dan ini pula yang kita dengar melalui firman Tuhan ini, bagaimana umat Israel diingatkan akan pengalaman semasa mereka sebagai budak. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita, sedikitnya ada dua hal yang sangat mendasar, sangat penting. Yang pertama adalah apa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya dulu dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Dan yang kedua, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, bangsa ini mendapat tugas panggilan. Dan sama dengan kita yang hidup pada zaman ini, sebagai orang yang ditebus Tuhan, kita mendapat tugas panggilan dari Tuhan. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang Tuhan kerjakan kepada umat ini. Dengan sangat jelas di dalam perjalanan kehidupan orang Israel ini selalu berulang-ulang diberitahu, disegarkan kembali. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini, ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Artinya kita mengetahui bagaimana kehidupan seorang budak. Mereka ini hanya memiliki tanggung jawab tanpa hak. Mereka ini biasanya diperlakukan tidak ubahnya seperti mesin produksi. Tetapi di tengah situasi yang seperti ini, umat Israel yang berada di dalam kehidupan yang pahit, bahkan bisa mencekam karena diperlakukan sebagai budak, tetapi disampaikan, ditekankan dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menebus mereka. Artinya, mereka bisa lepas dari perbudakan Mesir itu bukanlah karena kekuatan mereka. Mereka bebas dari perbudakan ini bukanlah karena kepintaran mereka. Tetapi yang benar adalah bahwa Tuhan menebus mereka. Nah, ini yang mau disegarkan ulang kepada orang Israel dari generasi ke generasi. Ketika mereka mengingat bahwa mereka juga diperlakukan sebagai budak, mengalami pahit getirnya kehidupan. Tetapi Tuhan berkarya, Tuhan mengasihi mereka, kehidupan mereka berharga di mata Tuhan. Ini perlu hari demi hari disegarkan ulang. Sebab pengenalan yang benar akan Allah itu sangat menentukan seluruh gerak kehidupan umat manusia. Kalau orang-orang Israel betul-betul mengenal dengan benar akan Allah dan apa yang sudah Dia kerjakan, itu juga akan menentukan
kehidupan mereka. Itulah sebabnya di sini sangat ditekankan dan kita melihat bagian yang kedua, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, bangsa Israel ini mendapat tugas panggilan yang intinya adalah untuk mengasihi, untuk memperlakukan orang lain sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Dan secara khusus disebutkan dalam ayat 17 ini, orang yang perlu mendapat perhatian khusus bagi mereka adalah orang asing, yang tentu mereka tidak ada tempat mengadu. Juga disebutkan anak yatim, di mana ini juga membutuhkan pertolongan dan perhatian khusus. Kemudian disebutkan juga janda. Nah, 3 kelompok orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya dengan mengingat kembali pengalaman masa lalu, pahit getirnya kehidupan sebagai budak, dan kemudian ditebus oleh Tuhan, inilah kiranya yang menggerakkan bangsa ini untuk juga peduli kepada siapa saja Allah peduli. Untuk mengasihi orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi inti dari pemberitaan firman Tuhan ini bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau setiap manusia betapapun latar belakangnya itu berharga di mata Tuhan, maka setiap orang yang mengklaim, yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan, haruslah seirama gerak hidupnya dengan Tuhan. Artinya, kalau Allah mengasihi orang-orang yang membutuhkan perhatian khusus ini, maka orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, harus seirama gerak hidupnya kepada Allah yang mengasihi orang-orang ini. Dan kalau kita perhatikan, saudaraku yang kekasih, sejak perjanjian lama, perjanjian baru, sampai jemaat mula-mula, sampai misionaris yang datang ke Tanah Batak ini, penekanan akan perhatian, akan kasih kepada orang-orang yang tersingkirkan itu selalu ditekankan, selalu mendapat perhatian. Kita ingat misalkan pada zaman Nabi Amos, dia sangat menekankan supaya keadilan itu ditegakkan, supaya perhatian kepada orang-orang yang tersingkirkan, yang terpinggirkan itu mendapat perhatian karena mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dalam perjanjian baru sangat jelas juga bagaimana khotbah Yesus, ajaran Yesus yang juga sangat menekankan pentingnya mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan. Yesus misalnya pernah mengatakan, segala sesuatu yang engkau perbuat kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Atau lebih jelas masih segar di ingatan kita minggu yang lalu ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ada orang yang berseru-seru di pinggir jalan, orang buta yang tidak masuk dalam agenda orang-orang di sekitar Yesus ketika itu, yang malah disuruh untuk diam. Tetapi Yesus tertuju kepada orang yang berseru kepadanya. Ada begitu banyak bukti-bukti yang kita lihat bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkirkan. Jemaat mula-mula juga kita ketahui bagaimana mereka sangat-sangat memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pengangkatan diaken misalnya, itu untuk memberi perhatian khusus kepada janda-janda. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa misionaris yang datang dari Jerman pun dulu ke Tanah Batak, bagaimana mereka betul-betul sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan. Kita tahu bahwa misionaris itu menebus
budak-budak sehingga mereka menjadi merdeka. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang paling penting kita tekankan, kita hayati dalam kehidupan kekristenan kita pada masa ini, bahwa sama seperti pengalaman orang Israel, yang sangat mereka butuhkan pertama-tama adalah menyadari, mengimani akan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka. Ini jugalah yang pertama dan terutama harus tertanam di dalam sanubari kita, bahwa kita ini adalah juga orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus secara jasmani dan terutama secara rohani. Nenek moyang kita orang Batak dulu hidup dengan pahit getirnya, dan pada bulan Oktober ini kita disegarkan ulang sesudah 160 tahun HKBP. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana penebusan Tuhan itu bukan saja tertulis di dalam Alkitab, tetapi nyata dalam pengalaman konkret mulai generasi orang Batak yang dulu sampai kepada generasi kita sekarang adalah bagian dari pekerjaan Kristus yang menebus kita. Dan dari kesadaran dan iman bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus inilah menggerakkan hati kita dengan sukacita untuk mengasihi mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk peduli kepada mereka di mana Tuhan sangat peduli kepada mereka. Dan ini kita lakukan, saya turut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti dalam firman Tuhan Matius 7 ayat 12 dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita menghendaki orang lain berlaku ramah kepada kita, itulah yang seharusnya kita lakukan, berlaku ramah kepada orang lain. Kalau kita mengharapkan orang lain menolong kita pada saat kita berada dalam kesusahan, itulah yang kita lakukan, menolong orang lain saat mereka sedang kesusahan. Kalau kita menghendaki orang lain berlaku ramah, lemah lembut kepada kita, itulah yang kita lakukan, bersikap ramah, bersikap lemah lembut kepada orang lain. Dan semua ini tidak lahir dari diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita sudah menerimanya dari Tuhan. Kita sudah ditebus, kita dikasihi, dan dengan kasih itu sendirilah kita dikuatkan untuk mengasihi orang lain. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya kehidupan kami hari ini adalah bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau telah menebus kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk melihat perjalanan hidup kami, supaya nyata bagi kami bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkarya dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan ketika kami menyadari, mengimani akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah kami alami, kuatkanlah kami Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk bisa pembawa kebaikan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengandalkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1-2. Ku memuji anugerah-Mu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Suci
dalam hatiku, memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.